Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum guys. Nih kita ngevlog di hari Sabtu Januari. Tanggal berapa ya? 6 kali ya? Iya, 6 kayaknya. Kayaknya. Gimana guys? Semoga kalian semua sehat. Yang jauh, yang dekat sehat semua. Untuk yang lagi kurang sehat, semoga segera dapat kembali fit, kembali sehat, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oh iya, itu apa yang kemarin tuh, yang tragedi kecelakaan kereta ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Semoga untuk yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut, semoga husnul khotimah, semoga segala amal ibadahnya diterima, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran. Emang kita nggak tahu guys, yang namanya musibah itu bisa terjadi kapan aja. Kita cuma bisa mencegahnya. Gua nggak tahu untuk kecelakaan karena apa. Tapi yang gue tahu tuh di jalur situ tuh emang masih single track gitu. Jadi mekanisme kereta tuh di situ tuh lewat bergantian gitu, dari arah yang sebaliknya bergantian dengan arah yang sebaliknya. Entah sinyal atau ya nggak tahu lah, benar-benar nggak tahu. Gua belum baca banyak banget, tapi yang gue tahu di situ tuh jalurnya emang single track. Bapak maaf. Mungkin itu menjadi salah satu faktor kenapa kecelakaan itu bisa terjadi gitu. Nggak kebayang ya kalau kecelakaan kereta itu fatal. Secara penumpang kereta itu nggak sedikit guys, ratusan. Dari yang gua tahu itu komuter lain aja bisa sampai 200-an kali ya, 200 orang kali ya, 300. Tapi berdasarkan data dari mana, berita yang gue baca, itu penumpangnya ya sekitar segitu, yang ke komuter lain. Jadi itu kecelakaan ini antara kereta gua lupa, antara kereta jarak jauh dan kereta lokal tuh di daerah Cicalengka, Bandung. Jadi bukan komuter lain kayaknya ya, kereta lokal cuma masih KRD itu yang kereta diesel. Aku juga sempat ngira komuter lain di situ. Itu penumpang kereta pokoknya ya sekitar segitu, 300 200-an tuh segerbong. Bayangin aja kalau kecelakaan itu resikonya benar-benar fatal gitu. Dengan penumpang yang begitu banyak, memungkinkan ya korban yang mungkin bisa dibilang banyak. Tapi kalau kita lihat kecelakaan keretanya gitu, dari jumlah korban jiwanya, sepertinya ya masinis itu dari kedua kereta itu
udah melakukan hal yang tepat. Karena apa? Karena mereka benar-benar bisa meminimalisir korban jiwa dari penumpang atau pelanggan KAI gitu. Mungkin infonya sih katanya paling luka sedang ya, luka berat tuh nggak ada. Tapi nggak tahu, infonya masih diselidiki, masih berkembang, masih dikembangkan. Tapi ya kita doain aja, mudah-mudahan nggak nambah korban jiwa, dan korban lain luka-luka hanya luka ringan aja dan sedang aja gitu. Dan semoga korban luka-luka segera pulih dari lukanya gitu. Tapi gue sendiri mengapresiasi kepada kedua masinis kereta tersebut gitu, karena betul-betul sangat bisa tidak menimbulkan korban jiwa penumpang gitulah, customer atau pelanggan KAI gitu. Ya walaupun masinis dari kereta lokal itu tutup usia guys, meninggal di tempat. Semoga husnul khotimah. Kalau yang gue rasain sih pasti kita shock. Pertama itu shock. Astagfirullahaladzim, ini kenapa kereta kayak cerita yang bapak-bapak tuh yang diwawancara. Anaknya nanya, ini kenapa pak keretanya tabrakan gitu katanya. Dari berita yang gue baca, bapak-bapaknya dengan kakinya yang habis kebentur, entah itu kebentur barang yang jatuh atau kebentur kursi di depannya, nggak tahu ya. Karena pasti kalau benturan itu susah dihindarin, karena ya nggak kayak mobil ya, kita pakai sabuk pengaman. Di kereta tuh nggak ada. Nah, dari pertama kan pasti tabrakan, setelah berapa kejadian tuh kita pasti shock gitu. Shock itu sehingga menimbulkan rasa panik dan tidak fokus. Terus pernah gua baca juga di komuter lain itu kayak langkah-langkah darurat di kereta itu. Ketika dalam keadaan darurat, ya buka pintu darurat dengan paksa atau membuka jendela kaca kereta dengan memecahkannya jika tidak bisa dibuka dengan paksa secara normal gitu. Nah, gue pernah baca begini bunyinya. Jadi kalian tuh jangan sembarang keluar kereta juga. Jadi sebelum keluar kereta itu kalian juga harus memastikan kondisi di luar kereta itu aman atau enggak gitu. Mungkin gini perbandingannya. Oke, di kondisi di dalam kereta itu mungkin berbahaya untuk saat itu. Tapi kalau di luar kereta itu kondisinya lebih berbahaya, jadi lebih baik kalian tetap berada di dalam kereta menunggu sampai petugas yang berwenang atau berwajib atau yang ahli dah gitu, yang mengetahui itu datang ke lokasi kejadian gitu, atau mengikuti arahan dari petugas KAI. Kan pastinya petugas KAI maupun yang petugas dari KAI-nya sendiri atau petugas lainnya yang menyangga dari petugas petugas lainnya lah yang bekerja dalam PT KAI itu pasti sudah dibekali dengan hal seperti itu gitu. Kalau nggak dibekali, mungkin kan pasti mereka pernah ngobrol tentang hal seperti itu gitu. Jadi hal yang penting itu ketika kejadian, setelah beberapa kejadian, kalian fokus dulu nih, ada nggak petugas yang kasih arahan kalian gitu untuk tindakan penyelamatan. Kalau nggak ada, beberapa menit ya kalian coba keluar dari kereta, tapi perhatikan juga keamanan di luar kereta gitu, di sekitarnya. Tahu, tapi pasti panik lah, namanya panik pasti menutupi segala
ya pikiran jadi nggak fokus lah karena panik itu gitu kan. Tapi nggak apa-apa, coba misalnya ada kejadian gitu, berusaha fokus, tetap tenang, berusaha tenang setelahnya, bukan berusaha tetap tenang, agar bisa memikirkan jalan keluar. Semoga buat kedepannya PT KAI akan membuat double track di jalur tersebut, sehingga perjalanan kereta lebih nyaman untuk kedua arah gitu. Jadi makin meminimalisir kecelakaan. Dan untuk para korban, gua doanya semoga kalian bisa cepat pulih dari cedera yang kalian alami maupun rasa trauma yang kalian rasakan gitu. Dan semoga kejadian ini nggak terulang lagi ya guys. Ya udah guys, gitu aja. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sukses dan sehat selalu buat kalian. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.